teman-teman sekalian, kembali lagi di channel saya. Tentunya masih bersama saya Solihul Azhardoni Mahardika, mahasiswa semester 5 program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Nah teman-teman, seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing info kepada kalian tentunya mengenai serba-serbi pendidikan. Nah, namun sebelum saya mulai, izinkan saya memberi sedikit informasi kepada kalian bahwa hari ini saya tidak sendiri, melainkan saya berkolaborasi dengan teman-teman saya yang satu program studi. Nah, maka dari itu perkenankanlah saya memperkenalkan teman-teman atau rekan-rekan saya yang berkolaborasi, yaitu ada. Perkenalkan, saya Vika Elvira Wafianida, NIM 2019-33156, semester 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Perkenalkan, nama saya Ristiani, NIM 2019-33164, mahasiswa semester 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Baik teman-teman, sesuai dengan judul dan thumbnail yang ada di YouTube, pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya yang itu tadi akan sedikit sharing informasi kepada kalian mengenai model pembelajaran yang saat ini baru tren atau baru digalakkan, ya karena kita juga sekarang ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang jadinya pembelajaran di sekolah ini sedikit mengalami perbedaan. Nah, model yang akan saya akan sharing yaitu mengenai model pembelajaran hybrid learning. Nah, apa itu hybrid learning? Simak terus video berikut ini. Oke teman-teman, langsung saja saya akan memberi penjelasan kepada kalian mengenai model pembelajaran hybrid learning. Nah, sebenarnya pembelajaran hybrid learning itu apa sih? Ya, pembelajaran hybrid learning merupakan model pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka atau konvensional dengan pembelajaran secara daring atau online, dengan menerapkan sistem bergantian dan waktu yang dibatasi. Nah, pembelajaran ini menggabungkan berbagai teknologi, strategi pembelajaran, dan metode penyampaian dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan hasil belajar dan pengalaman peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip dari hybrid learning. Nah, di sini menurut International Journal of Scientific and Research tahun 2015, prinsip dari hybrid learning yaitu komunikasi antara pertemuan pembelajaran tatap muka dengan komunikasi tertulis online. Nah, konsep pembelajaran ini terkesan sangat sederhana, namun lebih kompleks dalam penggunaannya. Maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. Nah, sumber daya manusia yang dimaksud ini yaitu guru, ya. Nah, selanjutnya menurut Garrison dan Vaughan dalam Husama, prinsip hybrid learning yang pertama yaitu pemikiran dengan menggabungkan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, pemikiran ulang yang dimana dalam mendesain pembelajaran ingin melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara langsung. Dan yang ketiga yaitu mengatur ulang pembelajaran tradisional. Dan yang selanjutnya yaitu sintaks atau langkah-langkah pembelajaran hybrid learning. Di sini saya menurut Ramsey 2021. Langkah yang pertama yaitu pencarian informasi secara online maupun offline dengan berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas konten, dan kejelasan akademis. Yang kedua yaitu menemukan, memahami, dan mengkonfrontasikan ide atau gagasan. Dan yang ketiga yaitu menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang telah dicari. Dan yang keempat,
mengkomunikasikan ide atau gagasan hasil interpretasinya baik secara online maupun offline. Dan yang terakhir yaitu mengkonstruksikan pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi dari hasil analisis, diskusi, dan penarikan kesimpulan dari informasi yang diperoleh menggunakan fasilitas online maupun offline. Nah, selanjutnya ada penjelasan lebih lanjut mengenai kelebihan, kekurangan, dan kesulitan yang dialami dalam model pembelajaran hybrid learning yang akan dijelaskan oleh teman saya sebagai berikut. Kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran hybrid learning yaitu pembelajaran berbasis hybrid learning selama proses pembelajaran berlangsung dalam suatu waktu yang sama atau bersamaan. Sebagian siswa belajar secara offline di kelas dan sebagian siswa lain belajar secara online di rumah melalui video conference meeting. Siswa yang di kelas, siswa yang di rumah, dan guru saling berkomunikasi dengan baik serta keaktifan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar menggunakan peralatan hybrid learning yang sederhana seperti laptop, HP, LCD proyektor, dan tentunya paket data internet atau WiFi. Pembelajaran berjalan dengan lancar. Karakteristik hybrid learning: 1. Pembelajaran yang menggabungkan antara berbagai cara penyampaian, gaya pengajaran, model pembelajaran, serta bisa mengakses berbagai macam media berbasis teknologi yang beragam. 2. Sebuah kombinasi pengajaran langsung atau bisa disebut face-to-face, belajar mandiri dan belajar mandiri melalui via online. Pembelajaran hybrid learning yaitu juga dapat menggabungkan pembelajaran tatap muka face-to-face dengan pembelajaran yang berbasis komputer. Kelebihan model pembelajaran hybrid learning: yang pertama, menekankan pentingnya pembelajaran tatap muka, yaitu Akademi Pediatri Amerika atau American Academy of Pediatrics, menekankan pentingnya pembelajaran tatap muka untuk anak-anak dengan alasan perlunya keterampilan sosial dan emosional, latihan fisik, akses ke dukungan kesehatan mental, makan teratur, akses internet, dan konseling. Model hybrid ini dianggap memungkinkan untuk memenuhi hal-hal tersebut, bahkan jika hanya dilakukan pertemuan beberapa hari setiap minggu. Yang kedua, anak dapat bersosialisasi dengan teman dan gurunya. Yang ketiga, waktu belajar yang fleksibel. Yaitu kelebihan dari metode pembelajaran hybrid lainnya adalah dengan adanya kelas online akan membuat pengalaman belajar menjadi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis kemampuan anak. Seperti guru dapat mengajar pelajaran secara virtual, merekamnya, dan membagikannya pada murid. Dengan begitu, siswa belum memahami apa yang dipelajari atau membutuhkan pembelajaran yang diulang. Yang mereka lakukan hanyalah mengakses pembelajaran yang direkam, menekan tombol ulang, dan menekan putar. Berdasarkan jurnal penelitian UNES, Journal of Mathematics Education Research, Milton 2019 menyebutkan bahwa pembelajaran hybrid learning adalah gabungan pembelajaran dalam kelas dan pembelajaran secara online tanpa menghilangkan pembelajaran secara tatap muka langsung. Pembelajaran hybrid learning sangat membantu dosen dalam proses belajar mengajar dan dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Syarif 2012 menyimpulkan bahwa ada peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa yang signifikan akibat pembelajaran hybrid learning. Para peneliti memberikan bukti yang menunjukkan bahwa hybrid learning menghasilkan perasaan berkomunitas lebih kuat antar mahasiswa daripada pembelajaran tradisional. Rofai dan Jordan 2004. Rifai, Faizal Murni, dan Silviana 2009 menyimpulkan
bahwa pembelajaran hybrid learning meningkatkan hasil belajar lebih besar daripada pembelajaran konvensional. Pembelajaran hybrid learning merupakan pilihan terbaik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik yang lebih besar dalam berinteraksi antar manusia dalam lingkungan belajar yang beragam. Pembelajaran hybrid learning menawarkan kesempatan belajar untuk menjadi baik secara bersama-sama dan terpisah. Demikian pula pada waktu yang sama maupun berbeda, menurut pendapat Graham dan Kaleta dalam Yapici dan Akbayin 2012, hybrid learning atau blended learning memiliki kelebihan tertentu seperti fleksibilitas dan kenyamanan dalam lingkungan belajar, berpengaruh terhadap peningkatan pembelajaran, minat belajar, dan interaksi sosial. Hanifah Rahmatillah 2013 dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Hybrid Learning untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran, bahwa efektivitas penerapan model pembelajaran hybrid learning untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada siswa dapat dikatakan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan penemuan fakta bahwa ada perubahan rata-rata hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran hybrid learning. Maka berdasarkan penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa hybrid learning berpengaruh terhadap peningkatan hasil pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran hybrid learning efektif digunakan dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu kelemahan model pembelajaran hybrid learning berdasarkan jurnal dan textbook. Yang pertama yaitu tuntutan lebih akan peran orang tua. Yang dimaksud tuntutan lebih akan peran orang tua yaitu menurut Leslie Wander, pendiri dan CEO WordWiz Tutoring LLC, salah satu masalah besar hybrid learning adalah keharusan orang tua untuk berada di rumah dan membantu anak saat pembelajaran jarak jauh. Banyak orang tua berpenghasilan rendah yang tidak dapat bekerja di rumah atau mungkin telah berpenghasilan rendah yang tidak dapat bekerja di rumah atau mungkin telah kehilangan pekerjaan mereka dan tidak mampu menyewa tutor untuk membantu siswa ketika pembelajaran berlangsung secara daring. Yang kedua yaitu kesulitan manajemen jadwal belajar. Salah satu kekurangan dalam pembelajaran hibrid adalah kondisi siswa yang belajar tanpa jadwal harian yang terstruktur. Banyak siswa yang belum mampu mengikuti pembelajaran hibrid secara efektif, sehingga dikhawatirkan banyak yang tertinggal pelajaran. Selanjutnya, kesulitan dalam penerapan model pembelajaran hybrid learning. Menurut Sorensen dan Levinson, dalam jurnalnya yang berjudul Powerful Practice in Digital Learning Processes, Electronic Journal of e-Learning pada tahun 2015, kesulitan dalam penerapan hybrid learning adalah karena masih banyak anggapan masyarakat yang keliru. Mereka beranggapan bahwa ruang kelas adalah sekolah nyata dan ruang kelas online atau virtual dipandang tidak efektif. Selanjutnya, penerapan hybrid learning menurut Heni dan Budi pada tahun 2015. Yang pertama, yaitu pembelajaran face-to-face. Artinya, pembelajaran secara tatap muka diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kegiatan praktikum di laboratorium, mentoring ataupun on-job training. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas meliputi penyampaian materi melalui pembelajaran tatap muka, diskusi presentasi, latihan, dan ujian. Yang kedua, yaitu artinya salah satu format pengajaran yang bersifat kolaboratif yang melibatkan interaksi antar guru dan siswa yang disampaikan pada waktu yang sama. Aktivitas kolaborasi ini dilaksanakan dengan memanfaatkan instant messaging atau IM atau chat. Fasilitas ini akan digunakan untuk melakukan komunikasi antara guru dan siswa saat jam pelajaran. Yang ketiga,
yaitu Asynchronous Virtual Collaboration, yang artinya adalah salah satu format pengajaran yang bersifat kolaboratif yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa yang disampaikan pada waktu yang berbeda. Fasilitas yang digunakan dalam aktivitas belajar ini adalah online discussion board atau forum diskusi dan email. Yang terakhir yaitu self-paced asynchronous, yang artinya model belajar mandiri dalam waktu yang berbeda dalam bentuk modul bahan ajar ataupun mengerjakan tugas dan latihan secara online. Selain itu, self-paced asynchronous, siswa dapat mempelajari materi-materi dengan cara link ke sumber-sumber ajar lainnya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan kami mengenai model pembelajaran hybrid learning, di mana pada intinya model pembelajaran hybrid learning merupakan pembelajaran gabungan antara pembelajaran tatap muka atau offline dengan pembelajaran online, bisa melalui tatap maya, virtual seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan sebagainya, atau bisa melalui pemberian tugas secara online. Nah, itu tadi yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan, Mbak Ristiani dan Mbak Vika. Semoga teman-teman semua memahami dan mudah untuk mencerna penjelasan dari kami, dan tentunya semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan di hati kalian semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.